Bulan Agustus 2025 menjadi momen penting bagi honorer yang masuk dalam daftar penerima formasi PPPK paruh waktu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis jadwal resmi pengadaan, termasuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup DRH yang wajib diikuti. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Mereka diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pengadaannya dilakukan untuk menyelesaikan penataan honorer, memenuhi kebutuhan ASN, memperjelas status honorer, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Formasi ini diberikan kepada honorer yang pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK 2024 tetapi belum berhasil mengisi lowongan yang tersedia. Jadwal dan tahapan pengadaan PPPK paruh waktu. Prosesnya dilakukan secara terstruktur, mulai dari usulan instansi hingga penetapan NEP oleh BKN. Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi. 7 hingga 20 Agustus tahun 2025. 2. Penetapan kebutuhan oleh Menteri PENRB 21 hingga 30 Agustus tahun 2025. 1. Pengumuman alokasi khusus hingga 22 Agustus 2025. 2. Pengisian daftar riwayat hidup 23 Agustus sampai 15 September 2025. Usul penetapan NEP P3K paruh waktu tanggal 15 sampai 30 September 2025. Tanggal 1 Oktober 2025 menerima SK P3K paruh waktu dan mulai bekerja di instansi sesuai unit kerja yang tertera di SK penetapan. Alhamdulillah, kabar gembira datang bagi ribuan tenaga non-ASN. Pemerintah akhirnya membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tahun ini. Setelah regulasinya resmi diteken Menteri Pan RB Rini Widiantini pada tanggal 8 Agustus 2025. Dalam surat yang bernomor B-M-TSM.01.00/2025, Menteri Rini menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menpan RB nomor 15 dan nomor 16 tahun 2025. Nah, dua keputusan ini mengatur kriteria pelamar tambahan bagi non-ASN di database BKN, sekaligus mekanisme khusus pengadaan P3K paruh waktu. Pemerintah menilai aturan ini sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi tenaga non-ASN berpengalaman yang belum lolos seleksi formasi penuh waktu. Nah, Menteri Rini berkata seperti ini ya, kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah mengabdi agar tetap bisa berkontribusi secara legal dan terstruktur. Yang terbit pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Proses rekrutmen tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK diwajibkan untuk mengusulkan rincian kebutuhan melalui sistem elektronik BKN, lengkap dengan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai syarat mutlak, dan termasuk beberapa daerah yang seperti saya sebutkan di konten saya sebelumnya itu yang sudah melakukan pendataan non-ASN baru. Nah, itu harus dilengkapi surat usulan dan tentunya SPTJM ya untuk pengusulan formasi P3K paruh waktu ini.
Nah, kriteria pelamar yang berhak diajukan antara lain adalah non-ASN yang pernah ikut seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun gagal lulus. Nah, ini akhirnya terjawab juga ya teman-teman yang kemarin sebagai non-ASN namun mengikuti seleksi CPNS dan tidak lulus. Ini terjawab di peraturan ini. Selain itu, non-ASN yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun yang sama tapi tidak mendapat formasi juga termasuk dalam kategori ini. Contohnya adalah R2, R3, R3T, R3B, R4, dan R5 yang sudah menyelesaikan rangkaian seleksi ini namun belum mendapatkan kuota formasi masuk dalam pengusulan kriteria untuk diusulkan ke P3K paruh waktu. Pemerintah bahkan membuka peluang bagi pelamar umum yang telah menjalani seleksi P3K 2024 tetapi tetap tidak kebagian kursi. Maksudnya ini adalah R2, R3, R4, R5 ya. Untuk yang tidak mendapatkan kuota formasi. Semua itu tentu harus dibuktikan melalui data resmi di sistem BKN. Tegas Menteri Pan-RB. Prioritas pengusulan pun diatur ketat. Urutan pertama adalah non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja di instansinya. Ini juga nih karena banyak juga yang sudah tidak aktif bekerja di instansi namun terdata di database BKN. Posisi kedua diberikan kepada non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN namun sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun tanpa jeda. Nah, tentunya yang teman-teman R4 atau R3, R3T, R3B, R4 itu masuk di dalam kriteria ini ya. Karena syarat untuk mendaftar P3K tahap 2 kemarin adalah minimal bekerja selama 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Kemudian untuk urutan ketiga, formasi diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tercatat dalam database kelulusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tenaga pendidik ini memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan terutama di daerah, ucap Rini. Nah, ini yang masuk di golongan atau kode R5 ya untuk P3K kemarin. Begitu usulan formasi masuk, Menteri Pan-RB akan memverifikasi dan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di setiap instansi. Penetapan ini mencakup jumlah formasi, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan yang sesuai kebutuhan lapangan. Setelah formasi disetujui, PPK hanya diberi waktu 7 hari kerja untuk mengajukan nomor induk P3K paruh waktu kepada Kepala BKN. Nomor induk ini menjadi dasar hukum pengangkatan dan wajib diterbitkan tepat waktu. Kepala BKN kemudian akan menerbitkan nomor induk tersebut dan menyerahkannya kepada PPK instansi. Selanjutnya, pengangkatan resmi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses pengusulan formasi dijalankan paralel dengan jadwal ketat yang sudah tercantum di lampiran surat Menpan RB. Pemerintah mengingatkan agar semua instansi disiplin mengikuti jadwal demi kelancaran perekrutan dan tidak mengganggu pelayanan publik. Adapun jadwal lengkap seleksi P3K paruh waktu berdasarkan SE yang sudah terbit kemarin itu adalah sebagai berikut.
Berdasarkan informasi resmi dari BKN, berikut tahapan seleksi P3K paruh waktu tahun 2025. Yang pertama, usulan penetapan kebutuhan oleh instansi yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2025. Instansi pemerintah pusat maupun daerah mengajukan usulan formasi berdasarkan analisis kebutuhan nyata. Kemudian yang nomor 2, penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan-RB yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2025. Kementerian Pan-RB mengevaluasi dan menetapkan jumlah serta jenis formasi yang akan dibuka. Kemudian jadwal yang ketiga yaitu pengumuman alokasi kebutuhan yang harus dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi pada tanggal ini publik dapat mengetahui rincian instansi, kemudian jumlah formasi, dan lokasi penempatan yang membuka lowongan P3K paruh waktu. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pengisian daftar riwayat hidup yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2025. Peserta seleksi wajib mengisi data pribadi dan riwayat kerja secara daring melalui sistem BKN. Nah, ini pengisian DRH ya. Kemudian yang kelima, usulan penetapan NIP pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 November 2025. Instansi mengusulkan penetapan nomor induk pegawai bagi peserta yang lolos seleksi. Dan yang terakhir, penetapan NIP pada tanggal 1 Desember 2025. Tahap akhir adalah penetapan resmi NIP P3K paruh waktu oleh BKN. Nah, jadi ini adalah jadwal seleksi lengkapnya ya, teman-teman. Bisa disimak. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.